can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bumping was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. Right there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now. Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi walaupun secara live streaming, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, ketika kita menyembah Tuhan dengan satu hati, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Mari pada saat ini kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bawa hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau naikkan pujian Tuhan bagimu Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan hanya bagimu Tuhan. Dan biarlah namamu saja yang tinggikan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian dengan hati kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari teman-teman kita nyatakan pada Tuhan, kita katakan, kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Katakan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Kau Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan. Mari kita nyatakan pada Tuhan kita. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Kiraya lama laya lama ya rasyid. Penuhi setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup setiap kami, setiap waktu, setiap saat. Haleluya.
sembah. Haleluya. Syukur Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidupku, nyata dalam setiap kehidupan, setiap waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat diandalkan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kau kerjakan saat ini. Sertakan Tuhan dalam setiap apapun yang kalian lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hey, welcome home everyone. Welcome to the Church on Air pada malam hari ini. Welcome home to you. Thank you buat teman-teman semuanya. Thank you for the volunteers yang telah menyampaikan message-message yang sangat luar biasa dan membawa kita semuanya dalam worship bersama. Dan kita percaya bahwa setiap kali kita mengangkat tangan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang luar biasa, maka Dia Tuhan yang akan turun tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Yes, we are so glad that we can see you all di minggu ini kembali. Dan bagaimana dengan kabar teman-teman semuanya selama seminggu ini? We hope dan saya berdoa bahwa kita semuanya ada dalam keadaan baik dan damai sejahtera, sehat selalu dan diberikan berkat daripada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Amin. Dan bagi teman-teman yang juga pertama kali mungkin join ke dalam Church on Air ini, we want to say also welcome home to you because this is a home for everyone. Ini adalah rumah bagi setiap orang, dan teman-teman yang menonton ini juga adalah part daripada keluarga ini. You are also a part of this family. Welcome home to the family. Dan siapa yang ingat dengan sebuah message yang disampaikan pada minggu lalu, message yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, tentang jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita, rencana-rencananya di dalam kehidupan kita yang terkadang kita tidak mengerti. Amin. Dan by the way, sebelum kita masuk pada message malam hari ini, saya membawa beberapa news penting yang kita perlu catat. Bahwa yang pertama adalah mulai minggu depan, pada Sabtu tanggal 9 Mei 2021, kita akan merayakan kembali dan melangsungkan kembali ibadah on-site kita, Christ Nation, di Jalan Raya Darmo, Permai. Dan teman-teman bisa mendapatkan seluruh kelengkapannya jam 7 malam diadakan melalui media sosial Instagram Christ.nation yang ada. Dan kita akan berkumpul bersama-sama dan memuji Tuhan. Tapi ingat selalu bahwa kita harus datang dengan penuh protokol kesehatan, mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, dan dianjurkan untuk setiap orang memakai masker ataupun face shield untuk bisa menjaga keteraturan yang ada dan mematuhi pemerintah. Dan kita semuanya melakukan itu karena kita peduli satu dan yang lainnya. Amin. So cannot wait untuk berjumpa dengan teman-teman secara onsite atau secara offline pada Sabtu depan. Oleh karena itu di Sabtu depan kita akan berjumpa dan memuji Tuhan bersama-sama. By the way, yang kedua adalah small group. Bagi teman-teman yang setelah mendengarkan firman ini, jangan langsung berhenti mengikuti Church on Air ini, tapi ada link small group yang ada di bawah, di mana teman-teman di situ bisa menemukan keluarga, bisa saling sharing, dan kita akan hang out bersama, sharing dan menguatkan satu dan yang lain. I cannot wait untuk mendengarkan firman dan message malam hari ini. So, tanpa panjang lebar lagi, let's prepare our heart. Mari take notes kita, dan mari kita catat sebuah firman yang akan mengubahkan kehidupan kita pada malam hari ini. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini Tuhan sedang menghadapi problema dalam kehidupannya, menghadapi masalah-masalah. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan daripada-Mu Tuhan kepada setiap orang yang ada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan setiap kami Tuhan. Kami percaya apapun yang Kau mau beritakan malam hari ini Tuhan, kami terima, dan kami duduk sebagai seorang murid-Mu. Kami percaya ini adalah sebuah message yang Kau tempatkan persis malam hari ini untuk kami semuanya dengar, untuk mengubahkan kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih, mari sama-sama kita berdoa sebelum bersama kita belajar firman Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih Tuhan dalam ucapan syukur kami. Tolong firman Tuhan yang beberapa menit ke depan ini taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu yang terbatas, biar jelas menyampaikannya. Dan kami semua yang mendengar, Allah Roh Kudus yang sama bekerja dalam hati dan pikiran, sehingga jelas juga menerimanya. Kami sambut firman Tuhan di dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Dituliskan begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh. Nah, pernahkah saudara ketika berjalan atau ketika ada di dalam luar ruangan di mall atau di jalan, saudara kemudian memperhatikan seseorang yang berjalan dan kemudian dia terpeleset atau bahkan ada yang menabrak tiang? Mungkin kita akan tertawa ketika melihat seperti itu. Saya pun juga tertawa. Dan hari-hari ini ketika anak kami yang pertama yang berumur 11 tahun, dia sekolah, kami tinggal di rumah karena kami harus ke kantor. Kemudian dia harus mengerjakan tugasnya. Kami tahu dia memutar TV, kami tahu dia memutar laptop, dan HP-nya selalu bersama dengan dia untuk berkomunikasi dengan sekolahnya. Dan saya percaya bahwa apa yang dikerjakannya juga sering kali salah fokus. Seperti orang yang berjalan kemudian menabrak tiang, ada salah fokus di sana. Salah fokus.
Istilah ini adalah istilah zaman now, menggambarkan situasi seseorang yang salah dalam menaruh fokus. Apa yang seharusnya diberi fokus, malah nggak dikasih fokus. Malahan menaruh fokus pada hal yang lain. Istilah ini ditemukan di dalam medsos, di dalam pergaulan kita sehari-hari. Demikian juga kita sadar atau tidak sadar, seringkali kita salfok, bukan? Sebut saja waktu ibadah. Ada hamba Tuhan yang mengajar, yang kita perhatikan mungkin bukan pelajarannya, namun penampilan hari itu. Hamba Tuhan berpakaian baju apa, rambutnya model apa, sisirnya apa, perutnya gendut apa kurus, atau bajunya kebesaran, atau kacamatanya mungkin kacamata yang sedemikian rupa, atau mungkin bentuk tubuhnya, tangannya dan pikirannya di HP ketika ada dalam ibadah. Kita memang makhluk yang salfok, baik dalam perkara-perkara yang sepele, bahkan sampai dalam hal yang sangat esensi, yang sangat mendasar. Contohnya pula, kita kadang salfok pula dengan iman kita tentang apa yang kita percayai. Itu sebabnya khotbah kali ini berbicara tentang salfok juga. Yang benar, kita perlu bertanya selama ini, apa yang bicara tentang iman dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kita menjawab mengerti bahwa ketika kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu adalah dasar iman kita. Tapi coba kita bertanya lebih mendalam. Kenapa kira-kira Yesus harus mati di kayu salib? Jawabannya mungkin kita bisa menjawab untuk menebus dosa kita. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa Yesus menebus dosa kita? Mungkin menjawab supaya kita masuk surga. Nah, bagaimana kalau selama ini yang kita percayai justru menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang salfok dengan apa yang sebenarnya terjadi dari tujuan Kristus yang mati di kayu salib? Bagaimana jika rupanya kita malah benar-benar tidak mengerti untuk apa kita ditebus melalui karya salib itu? Nah, kitab 1 Petrus yang tadi kita baca adalah surat yang ditulis oleh Petrus, sang murid yang tahu betul untuk apa Yesus Kristus datang ke dunia. Tentu kita masih ingat bagaimana Petrus melihat sang guru menunjukkan berbagai mukjizat. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Tetapi Petrus yang sama ternyata juga salfok pada gurunya. Markus 8 ayat 33 menuliskan kepada kita bahwa dia juga ditegur oleh Yesus karena mencoba mengutarakan pendapatnya tentang tugasnya yang seharusnya diemban oleh Mesias. Frase nyala iblis di sana. Sebab engkau bukan, Yesus menjawab, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dengan kata lain, Petrus salfok juga. Ibaratnya seekor keledai yang takkan jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Pengalaman salfok ini juga yang akhirnya juga harus membuat seorang Petrus sadar betul akan siapa yang dia percayai dan mengerti dengan jelas untuk apa Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita sebuah fakta bahwa Yesus telah mati sekali untuk segala dosa. Ada dua kebenaran yang perlu digarisbawahi di sana. Yang pertama, Yesus mati bukan karena dia berdosa, melainkan karena kita yang berdosa. Yang kedua, dia mati hanya sekali untuk menebus dosa kita. Dalam bagian ini jelas Petrus memberikan dasar kebenaran akan kematian dan alasan kematian sebagai penebus terhadap dosa manusia. Bahkan Petrus melanjutkan bahwa ia benar untuk orang yang tidak benar, menegaskan statusnya yang kudus
yang tak bercacat, tidak bercela, sedangkan kita orang-orang yang terhukum karena status keberdosaan kita. Manusia adalah berdosa. Mungkin saudara tertawa. Kak Dwi ini kalau penjelasan itu sih saya mengerti, Kak. Sudah basi. Semua sudah ada, sudah tahu Kristus datang menebus kita supaya kita diselamatkan. Saya katakan, ya benar. Mungkin kita paham itu. Tetapi seperti apa yang saya sebut di awal, jangan-jangan apa yang kita percayai itu sebelumnya belum sepenuhnya benar. Loh, kok bisa? Begini, untuk mengerti hal ini, coba jawab pertanyaan ini. Renungkan. Kalau kita diselamatkan masuk surga, kira-kira apa yang akan kita lakukan di sana? Memuji dan menyembah Tuhan. Betul. Ngobrol, baper, membawa perasaan kepada Tuhan. Betul. Jalan-jalan bersama dengan malaikat. Betul. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Boring nggak kita? Bosan nggak kita seperti itu? Coba kita pikir dan kita renungkan selama kehidupan di surga seperti itu, di mana di sana tidak ada siapapun sama sekali yang ada dalam dunia ini. Kita hanya memuji, menyembah Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama malaikat. Padahal kita di dunia, siapa yang gak suka kuliner dengan B1 dan RW? Siapa yang gak suka main video game? Siapa yang tidak suka online game? Siapa yang gak pernah suka dengan internet, YouTube, gadget, shopping, jalan-jalan, drakor? Semuanya nanti gak ada di surga. Hanya memuji, menyembah, ngobrol sama Tuhan. Waduh, kenyataannya selama ini kita nggak tahan lama-lama dengerin firman Tuhan. Maunya cepat selesai. Saat duduk, saat teduh bolong. Kalau ingat saja datang ibadah suka telat. Bahkan kalau ibadah online sering ganti-ganti channel. Wah, pengalaman pribadi ini. Saudara mungkin tersenyum, tapi kita lihat, kita salah fokus selama kita menyenangkan dunia ini. Kalau kita sudah mengerti apa pertanyaannya itu, apakah kita betah di surga nantinya? Maka sebenarnya hal yang paling mendasar yang perlu kita tanyakan adalah, sebenarnya kita ingin masuk surga, tujuannya apa? Itu kan pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan yang serius, saudara, yang patut kita renungkan dan sering kita pertanyakan kepada diri kita sendiri di masa mudamu, di masa-masa yang masih jauh dalam perjalanan hidupmu. Karena kebanyakan kita ingin masuk surga tanpa pernah bertanya mengapa kita ingin masuk surga. Padahal yang dikerjakan di surga sepertinya membuat kita boring. Mungkin kita masuk surga sebenarnya sadar atau nggak sadar hanya kepingin supaya kita tidak ada di dalam neraka, tidak ingin mendapatkan hukuman. Sesederhana itu mungkin. Kita ingin masuk surga supaya kita tidak dihukum. Kita ingin selamat, kita ingin senang-senang. Jadi kita masuk surga bukan karena ingin sesungguhnya berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, itulah esensi dosa. Dosa itu pada dasarnya bukan hanya soal bicara tindakan mencuri, berbohong, menipu, berzinah, membunuh, atau dan lain sebagainya. Tapi dosa pada dasarnya berbicara yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Itulah esensi dosa. Yang memisahkan kita dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan dosa. Kita awalnya diciptakan oleh Dia untuk Dia, artinya kita diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan berelasi dengan Dia. Tetapi dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Bahkan sampai-sampai membuat manusia nggak ingin Allah ada dalam hidupnya. Saya ulang ya. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Bahkan banyak orang sampai membuat dirinya nggak mau ingin Allah ada dalam hidupnya.
Dosa itu yang membuat kita memilih menghabiskan waktu kita dengan gadget, menghabiskan waktu kita dengan kesenangan pribadi, menghabiskan waktu kita untuk kesenangan kita daripada menghabiskan waktu bersama dan mengenal Allah. Dosa itulah yang membuat kita lebih suka nonton drama Korea, sibuk di dalam kamar dengan gadgetnya kita, dengan medsos kita, tanpa pernah kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Dosa itulah yang membuat Tuhan tidak terlalu menarik buat kita, dan kita lebih memilih dunia. Itulah dosa yang membuat kita salah fokus, yang membuat kita salfok. Kita nggak lagi fokus sama Tuhan, tapi kita lebih fokus dengan dunia kita, dengan me time kita, dengan waktu kita, dengan kesenangan diri kita, dan pada dunia dan kesenangannya dan semua yang ada di dalamnya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud Petrus ketika Yesus mati untuk segala dosa kita? Supaya Dia membawa kita kepada Allah. Perhatikan baik-baik, kata Petrus, Yesus menebus kita bukan untuk kita happy-happy masuk surga, melainkan kita dibawa untuk mengenal dan untuk membangun sebuah relasi yang intim, relasi yang indah dengan Tuhan. Yesus mati agar kita bisa menemukan Allah yang benar dan berelasi dengan Dia. Pertanyaannya, ada banyak orang di luar sana tidak mengenal Yesus, otomatis dia tidak mengenal Allah yang benar. Mereka mengira berbuat baik untuk Tuhan mereka, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dan menerima anugerah Kristus. Celakanya pula, ada banyak orang Kristen yang mulai kecil banyak tidak tertarik sama sekali tentang Allah dan cenderung menganggap murah penebusan Kristus dengan hanya sekedar memberinya harga yang rendah. Percaya Yesus, masuk surga. Hanya frase itu, dan frase itu memang benar, tapi kita sering salfok karena kita hanya sebatas frase dan ucapan di dalamnya. Karena kita menganggap rendah makna kebahagiaan yang sebenarnya. Makna yang kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita bersama dengan Tuhan. Waktu bersama dengan Tuhan, hadirat Tuhan itulah yang membuat kita kuat dan nyaman. Satu kali ketika kami perjalanan keluar kota, saya sudah capek nyetir mobil, dan istri saya tahu hal itu. Dan kemudian dia bertanya kepada anak kami yang 10 tahun itu, yang 11 tahun itu, dia bertanya begini, Joseph, di mana tempat yang aman, tempat yang terindah di dunia ini? Dengan jelas dia berkata, surga. Tapi istri saya berkata, betul, tapi bukan itu yang mama ingin jawabannya. Saya yang lagi nyetir juga berpikir, apa maksud istri saya? Bukankah itu tempat yang indah? Tapi kemudian akhirnya saya berhenti sejenak dan kemudian bertanya kepada istri, karena kami capek, berhenti sebentar, minggir di pinggir jalan. Kemudian istri saya berkata, dengarkan mama ngomong, tempat yang nyaman, yang terindah adalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Wow. Kebersamaan bersama dengan Allah itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tetapi banyak orang yang salfok menukar kebahagiaan sejati dengan apa yang ada dalam dunia ini. Kita benar-benar menjadi orang Kristen yang salah fokus karena menempatkan dunia ini sebagai sesuatu yang paling indah bagi hidupnya, tanpa mengerti bahwa sesuatu yang benar, sesuatu yang indah itu adalah ketika dalam hadirat Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan C.S. Lewis. Dia berkata, we are too easily pleased. Artinya bahwa kami terlalu senang dengan keberadaan kami di dalam dunia ini. Dan dia melanjutkan, saya memikirkan kalau saya menjadi Allah, apa yang akan saya pikirkan atau saya rasa ketika melihat ada begitu banyak orang Kristen yang hanya sekedar ingin masuk surga dan bersenang-senang di dalam hidupnya. Mari kita berimajinasi sejenak. Coba bayangkan ketika kita berjalan, kemudian bertemu dengan anak gelandangan yang kurus, yang tidak terawat, yang meminta-minta di jalan. Kemudian kita karena belas kasihan, kita mengambilnya dan merawat dengan baik.
Tapi masalahnya adalah unik. Ketika kita merawatnya dengan baik, kita beri makan, kita beri pakaian, bahkan mungkin kita anggap menjadi adik kita. Kita sekolahkan kembali. Tetapi lihat, ketika seiring berjalan dengan waktu, kehidupannya membaik, kerjaannya adalah keluyuran melulu. Sudah semakin besar, pacaran, sering keluar rumah, main, nggak ada kabarnya. Dan pulang-pulang muncul ketika jam makan, kemudian pergi lagi. Coba perhatikan, saya yakin kalau kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, kita akan jengkel, bukan? Kita mungkin berkata, kamu nggak tahu diri. Sudah aku angkat menjadi adikku, aku sekolahkan, aku berikan hal yang terbaik menurut ukuranku. Tapi kamu keluyuran, pacaran, nggak pernah belajar. Bahkan nggak mau bekerja membantu yang di rumah. Tidak tahukah saudara? Kadang-kadang kita adalah seperti anak itu. Nggak jarang kita mencari Tuhan pada saat kita butuh saja. Tidak jarang kita memanggil namanya ketika kita lagi ada masalah. Nggak jarang ketika kita memanggilnya hanya dalam kondisi kita tidak ada siapa-siapa lagi. Kita sudah tidak ada teman, ditinggalkan teman, baru kita mengingat Tuhan. Itu pun kalau mengingat. Pada akhirnya banyak anak muda yang nggak mengingat Tuhan, lari ke narkoba, lari ke kehidupan yang tidak baik, lari ke kehidupan seks bebas, lari ke pergaulan yang tidak baik. Kita tahu bahwa pergaulan yang buruk akan merusak masa depanmu. Banyak orang yang lebih asik dengan dunianya sendiri, memuaskan segala yang kita inginkan dalam dunia ini. Maka selayaknya, harusnya kita tidak diterima dalam anugerah Tuhan. Tetapi ingatlah, menjadi anak Allah memberikan satu konsekuensi logis bagi kita adalah membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sadarkah kita bahwa penebusan Kristus menuntut kita agar menyalibkan diri kita yang masih muda ini, bukan hanya terhanyut dalam dunia ini, tetapi kita harus tidak dipengaruhi oleh dosa itu sendiri. Marilah kita menyalibkan diri kita yang jauh dari Tuhan, supaya kita beroleh keselamatan. Surga itu berbicara mengenai kehidupan yang dekat dengan Tuhan, mengenal, mengasihi, rindu hadirat-Nya. Kalau kita bisa hidup seperti itu, maka kita akan terbiasa hidup teratur di dalam dunia ini. Surga adalah soal menghadirkan kerajaan Allah, yakni menghadirkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita biasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka engkau akan terbiasa menghadirkan Tuhan dalam masa depanmu, dalam pekerjaanmu, atau mungkin yang kau sudah menikah, dalam pernikahanmu, dalam studimu, dalam apapun yang kau kerjakan. Sehingga ketika tantangan dan pergumulan yang sepertinya berat menghampiri hidupmu, engkau sudah terbiasa menghadirkan Tuhan, maka engkau akan hidup dalam hadirat Tuhan yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan pembelaan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang menjepit dalam hidupmu. Maka saat itu perlulah bertanya engkau pada dirimu. Pertanyaannya yang penting adalah yang menggiring fokus kita bukan kepada dunia ini, tapi fokus kita kepada Tuhan adalah pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang selama ini telah mengaku Tuhan dan penebusan karya Kristus di kayu salib benar-benar memaknai dengan sungguh kematiannya dalam kehidupanmu. Renungkan itu. Dan pertanyaan yang kedua, apakah selama ini kita telah benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita merindukan relasi yang hilang akibat dosa yang memisahkan kita? Ingat, dosa bukan hanya berbicara membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Tapi dosa adalah satu hal yang memisahkan dirimu dengan Tuhan. Hari ini mungkin kau nggak mencuri, nggak menipu, dan lain sebagainya. Tapi hari ini dalam kehidupan anak muda yang menuju 5.0, manusia digiring untuk menjadi master plan dalam kehidupannya, menjadi master, menjadi tuan dalam kehidupannya, digiring untuk dipisahkan dengan Tuhan. Tapi ingat, harusnya dengan apa yang ada dalam dunia ini semakin menggiring engkau dengan Tuhan. Kecanggihan teknologi bukan harusnya memisahkan engkau dari Tuhan, tapi harusnya kecanggihan teknologi membawa engkau semakin mendekat kepada Tuhan, karena memudahkanmu
untuk menggapai Tuhan dan mengenal dengan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi respon dan komitmen akan kebenaran yang kita renungkan hari ini? Akankah kita mengembalikan fokus kita kepada Tuhan dan kebenarannya ketimbang fokus kita kepada dunia ini? Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mati menanggung dosa kita, dosa yang memisahkan diri kita dengan Allah. Kematian yang menjadi jembatan kita beroleh keselamatan. Jika Kristus sedang menyerahkan nyawanya, mengapa kita tidak kembali sepenuhnya dan jiwa kita untuk mempunyai relasi dengan Dia? Itu sebabnya kematian karya Kristus di kayu salib harusnya menjadi sebuah hal yang menyenangkan kita. Itu sebabnya Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memberikan kekuatan kepada kita yang lemah, memberikan jalan keluar untuk masa depanmu dalam setiap masalahmu, mengadakan mukjizat, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup dalam seperti itu. Ingat, Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada dalam hidupku. Jadi istilahnya, pengenalan akan Tuhan menjadi prioritas, menjadi fokus utama dalam hidup kita, sehingga Tuhan akan memimpin langkah hidup kita, dan kita akan mengerti bahwa fokus kita adalah bukan dunia ini, tapi fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan, mengembalikan hubungan yang rusak oleh karena pemisah adalah dosa, dan dikembalikan oleh fokus kita yang mengasihi dan mengenal Tuhan. Saya berdoa engkau semakin mengenal Tuhan, fokusmu kembali kepada Tuhan, dan percayalah, dalam dunia ini diciptakan Tuhan untuk semakin membuat indah hubungan dengan Tuhan. Gadget dan teknologi tidak ada yang salah, tapi justru dalam gadget dan teknologi yang semakin canggih ini harusnya membuat anak-anak Tuhan, engkau yang masih muda, aku yang masih berjalan dengan perjalanan waktu, engkau dan aku harusnya memanfaatkan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan, sehingga fokus hidup kita tetap mengasihi dan menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dengan segala keterbatasan hambamu menyampaikan apa yang kau taruh dalam hati dan pikiran hambamu. Tapi hamba percaya saat ini Allah Roh Kudus engkau akan bekerja lebih jauh melebihi dari apa yang ada dalam pikiran dan hati hambamu, menyentuh relung hati setiap kami yang mendengar, sehingga hamba percaya sekaligus berdoa untuk masa muda mereka, untuk masa muda kehidupan mereka dipimpin dan disertai Tuhan, diberkati Tuhan, langkah hidupnya fokus kembali mengasihi Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah menikah, rumah tangganya dipimpin mengasihi, dibawa ke dalam Tuhan. Hamba percaya dalam masa-masa sulit ini, bagi anak Tuhan yang menaruh pengharapan dan mengasihi Tuhan, kasih Tuhan itu akan menuju langkah hidupnya, sehingga kasih Tuhan itu dalam hati dan pikirannya, dan bekerja dengan indah, dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati dan pikiran mereka akan menopang, menyertai, melindungi, dan memberkati masa depan kehidupan mereka sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menudungi kami di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. God bless you all. Bye. What a beautiful message yang baru saja kita dengar. Thank you for the timely message. Thank you so much Pastor untuk sebuah message yang mengubahkan kehidupan kita semuanya. Dan semoga apa pun yang kita dapatkan ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman yang berharga adalah bukan firman yang hanya didengarkan, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah untuk kita lakukan. Mari kita lakukan bersama-sama sebuah firman yang kita dengarkan malam hari ini. Kita jadikan goal dalam seminggu ini untuk kita lakukan. Dan saya juga berdoa untuk setiap teman-teman yang mungkin baru saja mendengarkan berita kabar baik ini untuk pertama kalinya, dan atau teman-teman yang sudah jauh daripada Tuhan dan ingin kembali mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan keselamatan yang Kau berikan. Ampuni setiap kesalahan kami yang mungkin jauh dan menyakiti Engkau Tuhan selama ini. Kami datang padamu Tuhan Yesus dan membuka hati kami sebagai Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ingin
Engkau memimpin kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan kekuatan dan mari kita melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita boleh berbuah berlipat ganda. By the way, for the last, I want to encourage teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti small group hangout yang ada melalui link description yang ada di bawah. Small group adalah sebuah tempat di mana kita bisa menemukan komunitas dalam kehidupan kita. Komunitas adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan juga berkata tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Oleh karena itu kita semua, siapapun kita, membutuhkan orang-orang di sekitar kita dan lingkungan yang dapat mensupport kita, dapat menguatkan kita, dapat memberikan kita nasihat-nasihat yang baik dan bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita. What a great friend, what a blessings ketika kita punya seorang teman-teman atau lingkungan yang mendukung dan menumbuhkan kita dari waktu ke waktu. So, tanpa panjang lebar teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar maupun klik link description yang ada di bawah untuk mengikuti small group yang ada dan teman-teman akan tergabung dari berbagai kota yang ada, berbagai daerah dan berjumpa satu dan yang lainnya menemukan saudara-saudara dalam Tuhan dan saling menguatkan waktu demi waktu. Dan lastly, I want to say and I want to remind us bahwa minggu depan tanggal 9 Mei 2021 jam 7 malam kita akan berjumpa secara onsite di Jalan Raya Darul Permai Surabaya di Christ Nation dan kita akan worship God together selama 1 jam dan be sure bahwa teman-teman datang dengan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ada dan we cannot wait again untuk bisa berkumpul dan memuji Tuhan bersama-sama. Thank you everyone. So just that's it. And God bless you. We pray for the best of you and God's blessing be poured upon you. God bless you.